Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anakku semua kelas 8 SMP Budi Utomo Surakarta yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah ya, kita semua masih diberi kesehatan, kelancaran, sehingga bisa mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan lancar dan barokah. Semangat dalam menjalankan ibadah puasa hari ini. Semoga kalian diberi kelancaran dan kebarokahan. Sebelum masuk ke materi, amal soleh diperhatikan persensinya ya, persensi kehadiran dalam mengikuti pembelajaran PPKN pada hari ini. Saya doakan semoga kalian semua bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan ya, dengan cara rajin belajar. Silakan dibuka untuk buku paketnya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah Putik selalu mengingatkan kalian menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Baik, kita mulai ya pelajarannya. Materi hari ini, kelas 8 ya. Bab 6, ini masih kelanjutan bab 6, poin C ini ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ya. Ini jiwa dan semangat para pendiri negara ya. Yang kedua, kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan, dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Yang dimaksud di sini adalah sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Ini Pancasila sebagai dasar negara ya, sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga ini Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Ini yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan alam Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan
kehidupan ekonominya. Yang kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal landasan pengembangan budaya nasional. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS ya, ini 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Juanda, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer ya, termasuk sumber daya alam dan yang dikandungnya. Indonesia akan kaya akan kekayaan alam ya, dan banyak beribu-ribu pulau yang kekayaan alam itu yang harus kita jaga ya, jangan sampai kita dijajah kembali oleh negara lain, bangsa lain. Sekian dan terima kasih materi pembelajaran pada hari ini. Saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairah telah menyempatkan waktunya mengikuti pembelajaran PPKN pada hari ini ya. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.